Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang berada di Botuh Jatuh di Petadau. Itu semua tak lain dan tak bukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya agama Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu hendaklah menjadi orang yang maju sedikit biar enak. Oke. Bismillah. Kita itu hendaklah menjadi orang yang jika mendatangi suatu tempat selalu memberikan kebaikan. Kita ke gunung, kita mendapatkan kebaikan atau memberikan kebaikan. Baik kebaikan itu berupa nasihat-nasihat atau mungkin sedekah pada orang lain, sehingga dimanapun kita berpijak kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang terbaik, yang paling bermanfaat buat ya manusia yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas adalah tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Momennya pas di belakang kita ada sungai, kali yang mengalir, sungai yang mengalir, lalu kemudian ada pohon-pohon yang indah, masya Allah. Walaupun kalau dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya, tapi setidaknya ya ini bisa mengaitkan dengan apa yang kita bahas. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti kita di padang mahsyar, semuanya kita ini, semua kita, saya, hadirin dan hadirat semuanya akan datang ke padang mahsyar, di sebuah tempat yang dimana manusia dan jin dan binatang dikumpulkan dalam keadaan tidak bersendal, tidak bersunat, tidak berpakaian. Rasulullah SAW ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah seorang akan melihat aurat yang lainnya? Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dukum ila ba'd. Urusan ketika itu lebih berat daripada sekedar melihat aurat yang satu dengan yang lainnya. Artinya nggak sempat melihat aurat. Keadaan ketika itu sangat histeris, dramatis, dan sangat mengerikan. Harap-harap cemas betul-betul terjadi di sana. Bagaimana tidak? Allah tampakkan surga di hadapan kita semua. Allah datangkan neraka, sehingga neraka itu jelas berkobar-kobar di depan kita. Kalau sekarang kan kita kan santai aja, neraka nggak nampak, surga nggak nampak. Kalau sudah di padang mahsyar, surga nampak, neraka ditampakkan. Neraka yang mengerikan sekali, itu dengan amarah dan emosi yang mengerikan sekali, suara-suara yang dikeluarkan oleh neraka, karena neraka itu berbicara. Neraka itu berbicara, sebagaimana Allah berfirman, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari kiamat kami bertanya kepada neraka, apakah kamu telah penuh? Neraka menjawab, apakah masih ada tambahan? Artinya neraka itu berbicara. Dan suaranya neraka itu ketika berbicara, ya, dia suaranya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuban wa zafira. Jika neraka melihat penghuni padang mahsyar dari jarak yang jauh itu ribuan tahun, jarak yang jauh padahal, maka penghuni padang mahsyar mereka mendengar suara taghayyub. Taghayyub itu artinya amarah, ngamuk-ngamuk. Wa zafira, zafir itu suara, maaf kalau bahasa kita, suara seperti monster lah gitu. Kalau seperti singa atau suara
Kayak gitulah modelnya. Artinya neraka itu akan mengeluarkan suara taghayyuf dan zafir. Emosi dicampur dengan suara yang menyeramkan. Sehingga dari jarak jauh aja neraka itu sudah kedengaran suaranya oleh penghuni padang mahsyar. Dan lebih mengerikan lagi ketika sudah sampai dan menarik neraka itu Allah perlihatkan dengan keadaan yang menyeramkan. Nanti kita kaitkan dengan keadaan dan bab yang kita bahas. Neraka itu kalau ditarik dengan 70.000 tali. Rasul bersabda, "Yu'ta bi jahannam wa 'alaiha 70.000 zimam wa ma'a kulli zimamin 70.000 malakin yajrunaha." Neraka ditarik. Untuk menariknya ada 70.000 tali. Setiap satu talinya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti satu tali 70.000 malaikat. Sedangkan talinya jumlahnya berapa? 70.000. 70.000 kali 70.000 berarti ada ya 4 miliar 900 juta malaikat. 4 miliar ya 900 juta malaikat. Ya. Subhanallah, banyak sekali. Ditarik sampai sedekat-dekatnya. Sehingga orang menyaksikan kengerian, keseraman neraka. Ya, yauma idzi yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu orang baru sadar dan percuma untuk sadar. Kemudian di sisi yang lainnya adalah matahari didekatkan. Saya mau tanya hadirin sekalian, siang ini panas enggak? Berapa jarak matahari dengan kita? Ribuan kilo. Nanti itu matahari cuma 1 mil. 1 mil sama dengan berapa kilo? 1 mil berapa kilo? Nanti lihat di Google. Subhanallah, 1 mil. Periwayat hadis mengatakan, aku nggak paham maksud Nabi. Maksudnya 1 mil itu apakah jarak tempuh 1 mil sama dengan sekian kilo atau batang celak? Karena batang celak dalam bahasa Arab itu mil. Kalau seandainya seukuran batang celak berarti neraka matahari segini. Matahari cuma segini. Orang akan keringat. Ada yang keringat sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai bahu, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ketika itu orang merasakan kehausan yang tidak bisa dibayangkan. Haus, sangat haus. Dan orang-orang dibiarkan dalam keadaan haus oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, hiburan pertama penghuni padang mahsyar apa itu? Adalah telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah pembahasan kita. Sifat telaga Nabi itu bagaimana? Sifat telaga Nabi atau haudun Nabi itu bagaimana? Itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi telaga ini kata Rasulullah SAW, dia adalah ya, telaga yang jaraknya, lebarnya ya, syahr, tuluhu syahr. Lebarnya sebulan, panjangnya sebulan. Artinya bentuknya persegi 4. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, cantingnya sebanyak bintang di langit. Warnanya lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Man yashrab minha syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang meneguk satu tegukan saja, maka dia tidak bakalan haus selama-lamanya. Jadi ini hiburan paling pertama sebelum masuk surga adalah berhasil minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Terus telaga ini berasal dari mana ngalirnya? Ngalirnya dari mana? Ngalirnya dari surga. Ya, padang mahsyar itu bukan surga. Padang mahsyar itu sebuah tempat yang rata, nggak ada gundukan, nggak ada miringan, semua datar sekali. Ya. Nah, telaga ini berasal dari mana? Telaga itu berasal dari Al-Kautsar. Berasal dari mana? Al-Kautsar. Nah, tentang Al-Kautsar itu ada hadis tersendiri. Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikanku sungai. Inna fil jannati lanahrun. Ya, inna fil jannati lanahrun. Sungguh di surga itu ada sebuah sungai. Yuqalu lahul kautsar, yang disebut dengan Al-Kautsar. Ya.
Di dalamnya terdapat burung-burung yang sedang minum sebesar onta. Burung ini mereka dipelihara di pohon-pohon surga. Dia makan dari buah-buah surga. Abu Bakar berkomentar, wahai Rasulullah, kalau gitu burung itu merasakan kenikmatan dong. Rasulullah mengatakan, yang makan burung itu lebih nikmat lagi. Nah, Al-Kautsar ini sifatnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Inilah nanti mengalir sampai ke padang mahsyar yang nanti ditampung sebuah telaga, namanya telaga apa? Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat keadaan kita sebelum minum, keadaan kita sebelum minum ketika itu apa? Sangat haus sekali. Jadi ceritanya kita jalan kaki dari Sekadau, ceritanya nih, jalan kaki dari Sekadau sampai sini kan haus semuanya. Di depan ada sungai. Apa perasaan kita? Wah, pengen minum. Tapi ternyata di sini ada tentara-tentara ngalang. Gak boleh minum, gak boleh. Kecuali ada rekomendasi dari Mas Agus misalnya, atau rekomendasi dari Pak Ustaz Muksan, rekomendasi dari Ustaz Jabat, Ustaz Abu Hafsah misalnya, dapat rekomendasi. Oh boleh minum. Yang lain nggak boleh. Apa perasaan yang nggak boleh nih? Hah? Kesal, habis itu kehausan, lalu kemudian sedih. Nah nanti keadaannya hadirin lebih dahsyat daripada itu. Umat Nabi Muhammad SAW mereka berbondong-bondong saking hausnya. Mereka melihat sungai, melihat telaga dalam keadaan haus yang amat dahsyat. Lalu mereka berbondong-bondong menuju telaga tersebut. Nah, di sana ada yang mengawal. Yang mengawal adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipersilakan masuk lalu mereka meneguknya, minum. Ada yang dihalang. Ketika dihalang, dicegat nggak boleh minum, dia diusir oleh para malaikat. Nabi Muhammad pun berkata, ummati, biarkan dia minum, itu umatku, biarkan dia lewat. Lalu kemudian Allah pun berfirman kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu itu nggak tahu apa yang telah mereka ganti setelah kamu meninggal dunia. Dalam hadis ini, ulama memiliki dua tafsiran. Apa yang telah kamu ganti setelahmu? Tafsiran pertama artinya murtad. Kamu ganti agama setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Kamu murtad. Artinya kamu nggak boleh apa? Minum dari telaga Nabi SAW. Makna kedua adalah kamu melakukan perbuatan bid'ah. Jadi hadis ini disyarah oleh hadis yang lain. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu nggak tahu apa yang telah mereka ahdath. Ahdath itu apa? Membuat sesuatu yang baru dalam agama. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua golongan ini mereka tidak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa? Orang yang murtad yang tadi beriman lalu mengganti agamanya kepada agama yang lain. Na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah di atas Islam dan mati di atas Islam. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia mati dalam kebaikan yang besar. Golongan yang kedua adalah mereka yang punya kreatif, inovasi dan sebagainya, membuat ajaran-ajaran baru. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan itu. Nabi SAW mengajarkan zikir jumlahnya sekian, dia jumlahnya entah berapa. Nabi SAW haji di mana? Dia haji di Karbala, di Iran. Nabi SAW puasa siang hari, dia puasa malam hari misalnya. Nabi SAW sholat subuh 2 rakaat, dia 10 rakaat. Artinya dia membuat cara-cara yang Nabi SAW nggak pernah ajarkan. Ini orang-orang membuat sesuatu yang baru. Saya mau tanya hadirin sekalian dirahmati Allah SWT. Saya mau tanya, kalau seandainya bapak-bapak sekalian adalah panglima besar Indonesia misalnya, panglima besar tentara Republik Indonesia misalnya, membuat aturan, lalu aturan itu sudah di-share ke bawahan-bawahannya.
Lalu tiba-tiba ada orang buat aturan tanpa izin panglima tersebut. Kira-kira diapain orang ini? Dia apa? Push up. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariat Allah. Lalu kemudian ya, syariat itu disempurnakan selama 23 tahun. Capek Nabi SAW menyampaikan syariat, mengajarkan agama, capek. Tiba-tiba ada orang yang Masya Allah tanpa dosa, nggak merasa berdosa, membuat kalau menurut saya yang baik inilah. Kalau menurut saya yang baik begini aja dah. Kalau menurut saya yang baik ini aja dah. Kira-kira diapain sama Allah Subhanahu wa taala? Hah? Diapain gitu? Baik, contoh lain lah. Saya kepala sekolah. Ada aturan yang saya buat, saya edarkan kepada guru dan bawahan. Lalu tiba-tiba ada orang yang kreatif buat aturan tanpa izin saya. Kira-kira orang ini dikasih beasiswa atau dapat apa nih? Kira-kira dapat apa? Yang palingan setidaknya minimal kita kesal dan sebagainya. Artinya Allah sudah buat aturan yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan amanah selama 23 tahun. Lalu dengan nyamannya kita buat, kalau saya ini aja dah. Kalau saya yang baik ini aja dah. Kalau saya yang baik ini aja dah. Berarti seakan-akan dia tidak menghargai pengorbanan siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang minum dari telaga Nabi SAW, mereka yang mengikuti ajaran Nabi. Yang dihalang, apa kata Allah SWT? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ya, wahai Muhammad, kamu nggak tahu apa yang telah mereka ganti setelah meninggalmu. Maka ketika Nabi Muhammad mendengar ternyata begitu, ya keadaan mereka, Rasulullah SAW mengatakan, suhkan man baddalu ba'di. Pergi kalian. Setiap orang-orang yang menggantikan ajaran setelah meninggalku. Artinya Rasulullah sendiri yang mengusir mereka. Tadi malaikat. Setelah tahu bahwa mereka ini mengganti ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, ya tanpa izin dari beliau, ya akhirnya Rasulullah sendiri yang mengusir mereka. Suhkan, pergi kalian. Akhirnya apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah mereka menanti hisab, menanti panggilan, menanti antrian dalam keadaan apa? Dalam keadaan haus yang amat dahsyat. Antriannya hadirin, antriannya itu bukan satu kampung. Antriannya bukan satu kabupaten. Antriannya bukan satu provinsi. Antriannya bukan satu Indonesia. Antriannya dari umat paling awal sampai umat paling akhir, dari jin dan manusianya. Jadi kalau seandainya kita ngantri air itu satu RT aja udah kelamaan, panas matahari, jaraknya Masya Allah jauh sebenarnya. Nah nanti ngantri dalam keadaan haus, ngantri hisab dalam keadaan haus. Satu orang dihisab sesuai dengan umurnya, ya, umurnya, hartanya, ilmunya, dan waktu mudanya. 4 yang ditanya, satu orang. Sedangkan yang ditanya berapa orang? Jumlah yang sangat banyak, jin dan manusianya. Nah sekarang tanyakan sama diri kita, maukah kita menunggu hisab dalam keadaan haus atau dalam keadaan hilang dahaga? Mana yang mau? Yang kita inginkan yang seperti apa? Hilang dahaga. Itu hiburan pertama, hiburan paling pertama umat Nabi Muhammad SAW adalah berhasil minum dari telaga Nabi SAW. Kalau nggak berhasil, subhanallah, luar biasa, dia menunggu hisab dalam keadaan haus yang sangat sangat dahsyat. Ini membuktikan bahwa membuat sesuatu dalam agama yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya di antara bahayanya adalah tidak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita. Kita ajak kawan-kawan kita, tetangga kita, Pak kita belajar agama yang benar. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan Nabi, kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan yang membuat syariat. Kita bukan Nabi yang diamanahkan menyampaikan syariat.
Kita yang ketiga, hanya manusia biasa bukan nabi, harusnya menerima apa adanya. Datang terima. Ada perintah laksanakan, ada larangan tinggalkan. Kalau beribadah ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya, nggak usah dilakukan. Ada orang begini Pak, ada orang takbir Allahu Akbar, Allah. Ketika kita katakan Pak ini nggak boleh, mana dalil kalau ini nggak boleh? Dalil bahwa ini tidak boleh adalah tidak ada dalilnya. Dalil yang menunjukkan ini nggak boleh apa? Tidak ada dalilnya. Kok bisa-bisanya Anda melakukan sesuatu yang Nabi nggak ajarkan? Ada orang Indonesia tawaf di Masjid Nabawi. Harusnya tawaf di mana? Ka'bah. Dia di Masjid Nabawi segede itu, tawafin sama dia. Lah ini dapat dari mana? Nggak, Nabi siapa yang ajarin Anda? Enggak, menurut saya ini baik jadi saya tawaf. Menurut Anda baik, menurut Allah belum tentu baik. Ada orang azan di Yaman, saya pernah di Yaman. Orang azan menambahkan lafaz apa? Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Aku bersaksi Ali wali Allah. Maaf, Nabi siapa yang mengajarkan? Nggak ada. Nabi Muhammad punya muadzin Bilal, ya. Kemudian Al-Quradhi, Abdullah ibn Maktum itu muadzin Nabi. Dari mana didapatkan lafaz asyhadu anna Aliyan waliyullah? Dari mana? Nggak ada. Berarti Anda buat sesuatu dalam agama yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati Pak, khawatir Bapak tidak minum dari telaga Nabi SAW. Kalau Bapak seperti ini khawatir Anda mengganti ajaran Nabi SAW sehingga tidak bisa minum dari telaga apa? Telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya yang paling sayang dengan umat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pengennya kita masuk surga bersama-sama. Mereka pengennya orang beramal itu diterima Allah. Mereka pengennya Ahlus Sunnah itu pengennya apa? Meninggalkan semua yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi sangat disayangkan, yang paling sayang justru paling dibenci. Yang paling sayang dengan umat justru yang paling dibenci. Hati-hati Wahabi, bismillah, padahal ya, yang kita inginkan adalah supaya amalan mereka diterima, yang kita inginkan supaya mereka bisa menjadi telaga Nabi, yang kita inginkan supaya kita masuk surga bersama-sama. Ya. Dan mereka nanti akan merasa disayang kalau sudah di padang mahsyar. Barulah mereka menyesal. Cobalah dahulu kami ikut mereka, niscaya kami nggak begini. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau kita dulu dengar, ya, dengar dan berakal, kita nggak bakal jadi penghuni neraka. Tapi dulu nggak dengar, tapi ikut-ikutan orang dan sebagainya. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah yang berhasil minum dari telaga Ahlus Sunnah, yang tidak berhasil minum dari telaga Nabi SAW orang yang menyelisih siapa? Sunnah siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, tidak berpanjang lebar, karena kalau misalnya berpanjang lebar, ya panjang kali lebar, kali ini kali itu sebagainya, nanti malah materinya kemana-mana. Jadi semoga yang sedikit ini bermanfaat. Anggap aja ini kita anggap kayak Al-Kautsar, dari dahaga kita minum. Semoga Allah SWT memudahkan kita minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kan? Nggak usah banyak-banyak kan? Alhamdulillah, telah